Jadi tidak banyak penulis yang mungkin terjun di dunia penulisan naskah ya. Kebanyakan kalau nulis ya wes, kalau nggak puisi, cerpen, novel. Tapi untuk nulis naskah, terutama naskah teater, tidak banyak yang melakukan. Dan mungkin ini jadi satu yang luput dari perhatian. Bahwasanya itu juga bagian dari penulisan gitu. Nah, suatu hal yang menarik ketika menulis naskah itu adalah ketika kita menentukan bagaimana nantinya naskah itu akan berjalan, siapa yang akan memerankan, perannya apa aja, terus ceritanya seperti apa. Itu hal yang sangat menarik kalau menurut saya. Dari meskipun saya bukan ini ya, bukan bukan penulis naskah yang sudah matang secara, tapi saya akan bercerita tentang apa yang saya rasakan dan yang saya lakukan aja selama ini. Banyak yang mengatakan bahwasanya narasi itu harus memunculkan peristiwa. Jadi narasinya dulu nih, kemudian nanti peristiwanya dibawa ke panggung, ke stage gitu. Nah, ternyata saya baru sadar naskah yang saya bikin selama ini itu ternyata punya proses terbalik. Terlepas dari itu benar atau salah ya. Jadi beberapa waktu lalu saya melakukan sebuah pementasan, kemudian kebetulan itu naskah saya sendiri, judulnya Tiga. Ada yang menyadari hal tersebut bahwasanya ya naskah yang ditulis itu bukan narasi yang kemudian menjadi sebuah peristiwa, tapi peristiwanya dulu yang dinarasikan ya. Nah, ini menarik ternyata, karena saya sendiri baru sadar. Ya terlepas itu benar atau salah ya, cuman yang kemudian saya garis bawahi di sini seperti halnya musisi deh. Kalau saya sih lebih kayak gitu ya. Mau nulis dari narasi dulu kemudian menjadi sebuah peristiwa, atau sebuah peristiwa yang kemudian dinarasikan, atau mungkin dari pertunjukan itu kemudian kita baru bisa muncul narasi setelah itu ya. Atau mungkin narasi yang menjadi sebuah peristiwa, kemudian dari peristiwa itu jadi narasi lagi ya, yang berbeda dengan narasi yang pertama. Bisa jadi kayak gitu. Ya tadi seperti halnya seorang musisi itu ketika menciptakan sebuah lagu itu ada yang mereka harus nyiptain liriknya dulu. Jadi dari lirik mereka nyiptain liriknya dulu, nulis liriknya dulu, baru setelah itu mereka nyari musiknya. Nah, ada musisi yang dimana dia nyiptain musiknya dulu nih, jadi musiknya dijadiin dulu, bikin guide, bikin perkusinya kayak gimana, melodinya kayak gimana, ritmenya kayak gimana kalau sebuah band ya. Setelah itu baru dia akan menemukan lirik dari musik yang udah dia bikin gitu. Kalau menurut saya sih dua-duanya proses terbalik, proses yang sama, yang dimana itu juga proses kebalik gitu. Maksudnya ada yang nyiptain liriknya dulu baru musiknya jadi, ada yang musiknya jadi dulu baru liriknya jadi. Nah, mungkin itu juga yang terjadi sama ini ya, penulisan naskah teater ya. Saya di sini naskah teater karena saya belum pernah pernah seserius itu untuk menulis naskah film ya, lebih ke naskah teater karena itu yang kebanyakan saya tulis dari dulu. Ada yang dia tuh narasi yang kemudian menjadi sebuah peristiwa dalam sebuah pertunjukan gitu.
Tapi ada kalanya peristiwa dulu baru jadi sebuah narasi. Ya itu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih sebenarnya, sama-sama aja gitu. Tapi ketika ada yang membicarakan itu, ada yang ngomong seperti itu, saya sangat berterima kasih sekali. Saya baru menyadari hal itu. Ternyata unik juga ya proses saya ketika nulis. Dan ada yang menyadari gitu loh. Saya saja sendiri nggak sadar akan hal itu, ya kan? Jadi naskah. Jadi sedikit cerita tentang naskah 3 ya. Naskah 3 itu salah satu naskah saya yang dibikin tahun 2013. Itu merupakan respon dari kejadian yang sedang terjadi waktu itu terhadap saya, cerita-cerita yang masuk, apa yang saya baca, informasi-informasi yang saya dapatkan waktu itu, kemudian saya kumpulkan dalam naskah 3 itu. Jadi salah satunya tentang dimana alam sudah mulai lelah. Terus kemudian saya pernah nonton film judulnya Earth kalau nggak salah. Itu tentang bagaimana bumi ini ingin dihilangkan dari manusia gitu. Jadi ya bisa dibilang dewa kali ya. Dewa-dewa itu ngirimin ini utusannya ke bumi, terus kemudian ingin agar manusia dihilangkan, menyelamatkan habitat yang ada di alam. Jadi pohon-pohon, semuanya kayak hewan-hewan itu semuanya diselamatin, tapi manusia enggak, karena bumi mau dihancurin tuh ya. Jadi planet kayak pohon, kayak hewan-hewan tuh mau dipindahin ke planet lain. Terus kemudian saya juga pernah berdiskusi dengan salah satu guru saya, Pak Wi waktu itu. Jadi sebenarnya naskah itu tuh berbarengan, bisa dibilang barengan kali ya. Nggak tahu itu sebuah kesengajaan atau enggak. Waktu itu saya sangat tertarik dengan cerita bahwasanya Indonesia itu adalah salah satu negara yang ternyata dia itu memiliki gunung purba terbesar di dunia gitu. Itu yang saya baca. Kebetulan guru saya Pak Wi itu juga ngebaca hal yang sama gitu. Meskipun mungkin Pak Wi lebih ini ya, lebih dalam ketika waktu itu nulis. Waktu itu pengen bikin naskah judulnya Blue Moon, tapi sampai sekarang mungkin Pak Wi juga belum selesai naskahnya yang Blue Moon itu. Itu waktu itu sampai sempat diskusi, Pak ini saya punya naskah 3 dari keresahan saya yang ini gitu. Jadi informasi-informasi saya yang saya dapatkan terkait dengan kejadian itu tentang waktu itu Ring of Fire. Nah, Ring of Fire itu ada ingat banget. Terus ternyata Indonesia itu keren banget gitu. Bahkan terus ditambahkan juga cerita oleh Pak Wi waktu itu. Bayangin aja waktu itu Gunung Toba ya, kalau di Indonesia itu namanya Gunung Toba. Jadi Gunung Toba itu adalah salah satu gunung purba terbesar ternyata di dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Ya nyangka ya, ternyata Indonesia punya gunung segede itu. Bahkan kalderanya itu ya luas besar sekali, dan partikel-partikel yang meledak bahkan waktu itu katanya menurut penelitian sih, ketika si Gunung Toba itu meledak, itu ngebikin bertahun-tahun bumi ditutupi sama abu ya kan. Terus kemudian bahkan bahkan cahaya matahari itu sampai nggak bisa masuk ke bumi gitu, kelihatannya biru. Kayak Pak Wi pengen bikin naskah namanya Blue Moon itu waktu itu saya ingat banget waktu itu. Terus kemudian lah saya kok sama Pak gitu. Saya juga pengen bikin naskah waktu itu, naskah 3 itu. Nah, terus ledakannya itu partikel terkecilnya itu segede Mount Everest, bayangin gede banget kan ya ledakannya, sampai seluruh bumi itu diselimutin gitu sama si itu. Jadi ledakan Gunung Krakatau itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ledakan si Gunung Toba itu. Ya itulah kira-kira ya, itu sedikit latar belakang, sedikit cerita tentang bagaimana
apa yang melatar belakangi adanya naskah itu. Terus kemudian saya gabungkan juga dengan beberapa eh, kejadian, beberapa hal gitu, termasuk juga kepergian manusia ke bulan, terus kemudian tentang bagaimana manusia itu mulai seenaknya sendiri sama alam ya. Makanya di situ ada 3 saatnya mengancam Tuhan gitu. Jadi manusia tuh kayak udah seenaknya aja gitu, sampai dalam bayangan saya ya, sampai dewa-dewa itu ikutan marah gitu. Tapi kenapa dibiarin aja gitu? Maksudnya bisa aja kan sebenarnya Tuhan tuh ngabisin aja gitu, manusia dihabisin aja gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata Tuhan ya udah, fitrah manusia tuh kayak gitu, emang dikasih cara untuk bisa ngebetulin, ada cara saatnya dia untuk ngebikin atau memperbaiki gitu kan. Ada kalanya manusia juga ngerusak gitu. Jadi kayak sesuatu yang apa ya, paradoks ini, kayak ini mana sih yang bener gitu. Katanya manusia ngerusak tapi kok dibiarin aja gitu ya, seperti itu. Nah, balik lagi masalah tadi narasi yang memunculkan peristiwa itu, katanya sih pada umumnya biasanya naskah-naskah itu kayak gitu ya. Naskah-naskah teater itu dimunculkan, kata naskah film ya, naskah teater itu selalu dimunculkan seperti itu. Tapi mungkin gak sih peristiwa memunculkan narasi malah sebaliknya gitu? Ternyata mungkin ya. Saya tidak mengatakan itu benar, itu paling benar dan sebagainya, enggak saya mengatakan itu. Cuman iya, langkah yang saya ambil ketika nulis naskah ya, saya hanya kayak penulis lain kali ya, nyari informasi, nyari buku-buku, nyari apa yang dibaca gitu kan, respon terhadap segala yang ada di sekitarnya, mungkin apa yang dia baca juga, terus kemudian diaplikasikan dalam tulisan ya, dalam tulisan. Ya udah, itu prosesnya seperti itu. Saya tidak bertapa ya. Saya tidak bertapa waktu itu. Iya. Unik ya ternyata. Saya tidak menyangka saja. Ternyata saya bisa melakukan. Saya tidak terlalu berbangga hati ya. Saya tidak boleh menyombongkan diri. Cuman saya tidak menyangka ya saya bisa secara tidak sengaja mungkin ya. Ternyata bisa juga ya peristiwa menimbulkan narasi. Atau mungkin teman-teman juga ada yang ngebikin hal yang sama ketika melakukan penulisan naskah teater gitu, sama kayak saya. Atau ada yang ngerasa ya kamu tuh salah gitu, kamu nulis kayak gitu salah ya, nggak benar juga ya, nggak apa-apa sih. Tapi saya bisa dibilang ya sebenarnya naskah 3 itu, naskah saya yang 3, jadi saya tuh punya 2 naskah yang dimana naskah itu benar-benar kayak jadi naskah penolong saya, kalau bisa dibilang seperti itu. Karena naskah itu bisa diapain aja, bisa digarap sekreatif mungkin, tergantung kekreativitasan kalian seperti apa, itu mau diolah alih seperti apa, dia nggak tersangkut sama apapun gitu dengan syarat tertentu, nggak. Jadi naskah yang pertama 3, yang kedua itu The Last of Process. The Last of Process itu mungkin komposisinya mungkin mirip-mirip sama 3 kali, cuman yang melatar belakangnya agak sedikit beda tuh, The Last of Process. Kapan-kapan saya akan cerita tentang The Last of Process ya. Kali ini kita cerita tentang 3 dulu. Itu mungkin sama ya, peristiwa menimbulkan narasi. Atau jangan-jangan narasi, ya kan? Sebuah narasi memunculkan sebuah peristiwa, kemudian memunculkan narasi lagi, yang dimana narasi yang pertama sama yang kedua beda. Bisa jadi dong. Iya dong. Atau jangan-jangan peristiwa memunculkan narasi, memunculkan peristiwa yang lain gitu. Bisa jadi. Iya, itu menariknya dunia perteateran gitu ya.
menariknya menulis naskah. Dan memang tidak banyak yang mau menulis naskah untuk teater itu. Tidak apa ya, menulis naskah untuk teater itu nggak perlu perenungan lebih kayaknya ya. Kalau misalkan kita nulis gitu ya untuk dibaca gitu, maksudnya untuk dibaca aja. Tapi kalau ketika kita menulis naskah untuk teater, kita sudah harus membayangkan nanti di stage seperti apa, siapa yang bakal main. Bahkan dalam berjalannya waktu atau saat itu juga ketika kita nulis, kita udah kebayang properti yang mau dipakai tuh kayak gimana gitu. Wah itu kalau Aris bilang ya, kalau saya bilang itu nggak biasa ya, kita bakal kesulitan sih sebenarnya. Makanya ketika dulu pernah ngajarin orang buat, oh ya, saya tuh nulis naskah itu udah dari lama sebenarnya. 2007 itu udah mulai latihan nulis lah ya, bisa dibilang gitu. Bukan penulis yang baik ya, belum nulis baik banget, bagus banget, belum. Jadi 2007, terus kemudian dengan pengetahuan seadanya waktu itu untuk nulis naskah, nekat aja gitu. Terus kemudian saya sempat diajarin juga nulis. Pertama nulis puisi, terus kemudian diajarin nulis naskah itu kayaknya harusnya gini deh gitu. Diajarin sama guru, saya bilang guru ya meskipun waktu itu teman kuliah. Tapi guru saya Mbak Evi, makasih banget udah ngajarin saya waktu itu. Terus dari situ akhirnya saya lebih sering lagi nulis naskah teater. Maksudnya lebih sering lagi nulis naskah teater. Terus sampai kemudian terbiasa. Kebetulan juga saya megang beberapa sekolah waktu itu. Ya lebih ke karena saya pengen nyoba gitu, ketika kan kalau di beberapa event sekolah itu kan sering banget gitu ya, anak-anak buat main naskah apa, atau dalam pertunjukan apa atau kompetisi apa, itu sering banget ya. Kalau di Tuban di Jawa Timur itu sering banget ada agenda seperti itu zaman dulu. Sekarang juga sudah mulai nih, setelah pandemi ini udah mulai lagi nih, udah lomba-lomba gitu-gitu. Lebih padat aja gitu, kayak semacam saya tuh kayak ditantang aja untuk nulis naskah lebih banyak. Soalnya kalau nggak digituin, kadang itu orang nulis naskah udah aduh males-malesan gitu. Kadang satu naskah ya udah itu aja, ntar digarap sampai kapan, sampai ntar diwarisin ya gitu. nggak ada pembaruan naskah gitu. Saya tuh nggak mau kayak gitu. Saya lebih suka nulis naskah saya sendiri, saya main-mainkan sendiri gitu. Maksudnya dalam artian bukan saya sendiri yang main gitu, meskipun ada juga yang saya sendiri main gitu bareng-bareng teman-teman. Tapi lebih puas aja sih menurut saya ketika nulis naskah, terus kemudian naskah itu juga yang dimainkan gitu, kayak menarik aja gitu menurut saya. Iya, memang nggak banyak yang melakukan hal itu, agak sedikit rumit sih ya. Itulah teman-teman, sedikit apa ya, kalau curhat sih enggak ya, lebih kayak ini mungkin opini atau bukan opini juga, apa ya, lebih kayak saya sendiri heran sama diri saya gitu. Saya heran sekali, saya nggak nyangka ternyata cara saya nulis naskah itu kayak gitu ya. Baru nyadar bertahun-tahun loh, 2007 loh, bayangin 2007 itu saya nulis naskah rokok judulnya sama. Jadi atau gara-gara itu sehingga naskah-naskah kayak kayak The Last of Process itu mudah untuk dikembangkan mungkin ya, nggak tahu juga ya. Mungkin para ahli lebih tahu ya, saya nggak ahli soalnya. Saya masih belajar, banyak sekali yang harus saya pelajari. Ya mungkin teman-teman ada masukan gitu. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang naskah yang lain, menarik kayaknya. Dan untuk uploadan pertama ini saya dedikasikan untuk para guru saya. Terima kasih sekali udah ngajarin nulis naskah sampai dengan hari ini naskah teater ya.
sampai kemudian saya suka dan terbiasa gitu ya. Saya tidak mengatakan saya ahlinya nulis naskah, gak ada apa-apanya saya dibandingkan teman-teman yang lain. Itu lebih saya suka aja gitu, jadi suka nulis naskah dan jadi terbiasa aja gitu nulis naskah teater ya, untuk Pak Wi, untuk Mbak Evi Edawati ya. Itu ya, orang-orang yang sangat berjasa dalam proses saya menulis naskah teater itu. Makasih banget. Sampai jumpa teman-teman di edisi selanjutnya. Kita mungkin akan ngobrolin teater lagi ya, yang lain mungkin nanti juga ngajak siapa kayak gitu buat ngobrolin santai tentang teater ya. Nggak banyak sih yang ngobrolin tentang teater ya. Apaan sih teater ya? Di sekolah aja tuh ya. Kebanyakan sekarang nggak tahu ya, mayoritas sekolah-sekolah misalkan ada teater ya, ada ekstrakurikuler yang lain tuh. Terus kayak apaan sih teater ya? Maksudnya peminatnya juga nggak sebanyak ekstrakurikuler yang lain juga gitu. Bahkan ada beberapa, kalau di sini sekarang tuh fenomenanya banyak sekali teater-teater yang kemudian harus vakum. Teater sekolah maksudnya, teater sekolah yang harus vakum ya, itu sangat disayangkan sekali juga. Ya tadi gara-gara pandemi, gara-gara anak-anak sekarang mungkin nggak punya nggak punya pandangan khusus tentang teater. Maksudnya teater tuh kayak gimana ya, saya mau ngikut itu, saya mau ngapain gitu ya itu makanya coba saya share di channel YouTube ini ya. Nanti kita bisa berbagi ya, biar teman-teman ternyata teater tuh kayak gitu ya gitu. Jadi pastikan tetap jangan lupa untuk subscribe juga ya, biar bisa ngikutin. Nggak subscribe nggak apa-apa juga sih, yang penting kalian tonton pakai yang harus, yang bisa kalian pakai. Sekiranya nggak baik nggak usah dipakai gitu ya. Terima kasih. Nah.